Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat tentang kaum yang tampak alim ketika berkumpul, namun zalim pada diri sendiri, tak kalah sendirian dan sepi. Kaum ini muncul pada akhir zaman menjelang hari kiamat. Mereka melakukan maksiat yang dianggap sepele, namun faktanya justru menghancurkan pahala dari amalan yang sudah dilakukan. Bahkan meskipun amalan yang dimiliki sudah setinggi gunung di Hama, namun pahalanya tetap akan musnah. Tindakan maksiat ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan berani serta menganggap remeh dosa. Apakah kita termasuk dalam kaum yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tersebut? Dari riwayat sahabat Sauban radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya debu yang berterbangan." Sauban bertanya, "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka dan jelaskanlah perihal mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari." Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka salat malam sebagaimana kalian. Tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian, mereka menerjang hal yang diharamkan Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seluruh umatku diampuni kecuali al-mujahirun, orang yang melakukan al-mujaharah. Dan termasuk bentuk al-mujaharah adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari. Kemudian di pagi hari Allah telah menutupi dosanya, namun dia berkata, 'Wahai fulan, semalam aku telah melakukan dosa ini dan itu.' Allah telah menutupi dosanya di malam hari, akan tetapi di pagi hari dia membuka kembali dosa yang telah ditutup oleh Allah tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena manusia seringkali menganggap remeh dosa, sehingga mengabaikan tindakan-tindakan yang dianggap tidak merugikan orang lain. Padahal meskipun tidak terhitung menyakiti orang lain, namun apa saja yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap saja berbuah dosa, termasuk melakukan maksiat dikala sedang sendirian. Di zaman yang semakin canggih, saat-saat sepi justru memiliki potensi yang besar bagi diri untuk melakukan tindakan melanggar perintah Allah. Jika kita merenungkan kondisi sebahagian saudara kita yang nampak secara lahiriah berpegang teguh dengan agama namun terjerumus ke dalam kemungkaran, dan dengan mendengar pengakuan dari mereka sendiri yang telah bertaubat, tentu akan menjumpai hal yang mencengangkan. Di antara mereka ada yang bermaksiat,
Tak kalah bersendirian dengan menyaksikan video dan memandang situs-situs yang mengandung konten tidak senonoh, serta menggunakan identitas palsu agar dapat berkomunikasi dengan lawan jenis non-mahram, kita dapat melihat bahwa mereka yang melakukan hal tersebut secara lahiriah konsisten terhadap ajaran agama nampak dalam pakaian, salat dan puasa yang dikerjakan. Pada mereka inilah ancaman dalam hadis Sauban radhiyallahu anhu ditujukan sebagai ancaman karena perbuatan mereka serupa dengan orang-orang munafik, atau dikarenakan mereka menjadi musuh iblis secara lahiriah namun menjadi teman iblis dikala bersendirian. Apakah kita termasuk dalam kaum yang menggunakan dikala bersendirian untuk bermaksiat? Tidak hanya tindakan bermaksiat dengan pikiran-pikiran yang melanggar aturan juga mampu memusnahkan pahala, karena faktanya sesama manusia memang tidak mengetahuinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridai. Dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nisa ayat 108. Meski dalam ayat ini tidak disebutkan dengan jelas perihal gugurnya amalan mereka, namun hal itu dapat dipahami dari makna ayat tersebut. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat ini, hal ini merupakan pengingkaran terhadap orang-orang munafik yang berupaya menyembunyikan keburukan mereka dari hadapan manusia agar tidak diingkari. Mereka pun pada akhirnya mengakui hal tersebut karena Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu, sebagai bentuk ancaman kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridai, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Tafsir Ibnu Katsir. Namun dapat diartikan bahwa mereka terkadang melakukan hal tersebut bersama dengan kawan-kawan dan orang yang semisalnya dengannya. Dengan demikian, dalam hadis Sauban terkandung penjelasan perihal mereka bersama-sama bersembunyi dari pandangan manusia untuk melakukan apa yang dilarang Allah. Bukan berarti bahwa setiap dari mereka menyendiri di rumah masing-masing menerjang larangan Allah. Mereka itulah yang tidak akan dimaafkan, sementara yang nampak bagi pelaku maksiat yang dimaafkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang yang dalam keadaan sendirian melakukan kemaksiatan. Sifat ini menunjukkan akan penghalalan mereka terhadap larangan Allah tersebut atau menunjukkan bahwa mereka sangat melampaui batas dalam melakukannya dalam kondisi tersebut. Melampaui batas karena mereka merasa aman dari makar dan siksa Allah, serta absennya perhatian mereka bahwa sebenarnya Allah pasti mengetahui perbuatan mereka. Oleh karena itu, mereka berhak memperoleh hukuman berupa gugurnya amalan soleh yang telah dikerjakan oleh mereka. Ancaman yang ada dalam hadis tersebut semata-mata bukan dikarenakan melakukan kemaksiatan. Inilah mengapa Sauban radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan sifat mereka karena khawatir para sahabat juga termasuk di dalam ancaman tanpa disadari. Pertanyaannya semisal ini merupakan pertanyaan yang dilakukan untuk mengenal kondisi hati pelaku kemaksiatan tersebut, bukan semata-mata untuk mengetahui perbuatan mereka. Berbeda seorang yang bermaksiat ketika sendiri dengan seorang yang meremehkan Allah, di mana kebaikannya di hadapan manusia merupakan tindakan ria meski banyak seperti gunung. Apabila dirinya berada di tengah-tengah orang soleh, dirinya menampakkan amalan yang baik karena berharap sesuatu kepada manusia, bukan berharap pahala kepada Allah, maka orang ini mengerjakan amal soleh yang banyaknya seperti gunung, secara lahiriah merupakan kebaikan, akan tetapi tak kalah bersendirian dirinya menerjang larangan Allah.
tak kala tersembunyi dari pandangan manusia, ia tidak mengagungkan Allah dan tidak pula takut kepadanya. Berbeda dengan seorang yang bermaksiat ketika bersendirian, namun di dalam hatinya terdapat penyesalan. Dia tidak menyukai dan membenci kemaksiatan tersebut, serta Allah memberikan karunia penyesalan atas kemaksiatan yang telah dilakukan. Seorang yang bermaksiat dalam kondisi bersendirian namun merasa menyesal dan merasa terluka atas kemaksiatan yang dilakukan, bukanlah dikatakan sebagai orang yang menerjang larangan Allah, karena pada asalnya orang tersebut mengagungkan syiar Allah. Namun syahwat telah menguasainya sehingga dia pun menyesali kemaksiatan tersebut. Adapun orang yang sebelumnya adalah pribadi yang berkarakter lancang dan berani menentang Allah. Inilah makna dari hadis Tauban, mengingat hadis tersebut tidaklah menerangkan perihal satu orang, dua orang atau berbicara tentang kriteria tertentu, namun hadis tersebut menerangkan sifat-sifat secara sempurna. Di antara manusia ada yang bermaksiat tak kala bersendirian dan hatinya memang menentang Allah, sedangkan yang lain bermaksiat tak kala bersendiri karena takluk akan syahwat. Namun jika ditelisik lebih jauh, terkadang keimanan yang dimilikinya mampu mengalahkan syahwat tersebut dan mampu mencegah dirinya untuk bermaksiat. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi syahwat membutakannya, karena memang syahwat mampu membudakan dan membuat seorang jadi tuli sehingga dia tidak mampu menerima nasihat. Akhirnya dia pun terjerumus ke dalam kemaksiatan dan digelincirkan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surah Al-Imran ayat 155. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa apabila hamba digelincir setan hingga bermaksiat, namun di lubuk hatinya masih terdapat pengakuan bahwa dirinya telah berbuat dosa, Allah juga mengetahui tak kala bermaksiat ada penyesalan dalam dirinya, benci akan kemaksiatan tersebut, hingga sebahagian di antara mereka ketika bermaksiat ada yang berangan-angan agar dirinya diwafatkan sebelum melakukan kemaksiatan tersebut. Orang yang demikian ini sebenarnya orang yang masih mengagungkan Allah, akan tetapi dia belum diberi karunia berupa keimanan yang dapat menghalanginya dari perbuatan maksiat. Dan terkadang Allah mengujinya dengan kemaksiatan tersebut dikarenakan dia telah menghina orang lain, durhaka kepada orang tua, atau memutus silaturahim sehingga Allah tidak menurunkan rahmat-Nya. Bisa juga dia menyakiti ulama atau salah seorang wali Allah sehingga Allah pun mengumumkan perang terhadap dirinya. Dengan demikian, kondisi orang tersebut layaknya seorang yang sedang dihinakan meski dalam hatinya dia tidak rida terhadap perbuatan tersebut. Maka seorang yang bermaksiat tak kala bersendirian memiliki beberapa tingkatan. Di antara mereka melakukan kemaksiatan dan dalam hatinya terdapat sikap lancang dan meremehkan Allah. Kita dapat melihat sebagian pelaku kemaksiatan ketika bermaksiat, di mana tidak ada seorang pun yang melihat dan memperingati dirinya. Dia melakukan kemaksiatan tersebut dengan bangga, angkuh, dan pencemoohan terhadap Allah. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat penghinaan dan melakukan berbagai perbuatan yang meremehkan kekuasaan Allah. Tak kala seseorang menasihatinya, dia pun menolak dengan penuh keangkuhan sehingga dirinya menganggap remeh keagungan Allah, agama, dan syariatnya. Orang ini secara lahiriah apabila berada di hadapan manusia, dia tetap salat dan berpuasa. Namun jika bersendirian dia bermaksiat dan meremehkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang demikian tentu tidak sama dengan mereka yang terkalahkan oleh syahwat, terfitnah dengan apa yang dilihatnya, namun menyadari bahwa kemaksiatan yang dilakukannya dapat membawa musibah dan kehancuran. Dia mengerjakan kemaksiatan tersebut, namun hatinya tidak nyaman dengan maksiat tersebut, merasa terluka dan menyesal ketika telah melakukannya. Dengan demikian, kandungan hadis Tauban ini tidak bersifat mutlak. Kandungan dari hadis ini hanya mencakup mereka yang bermaksiat dikala bersendirian.
dan di dalam hadirinya terdapat penentangan dan sikap meremehkan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dan menghiasi hati kita dengan keimanan, serta kita memohon kepadanya agar menganugerahi diri kita agar membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.